Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu SMK Negeri 3 Madiun, serta yang kami banggakan siswa-siswi SMK Negeri 3 Madiun. Marilah kita panjatkan puja kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan puji kepada Tuhan yang Maha Memberi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat, baik nikmat sehat serta nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama mengikuti seminar budaya positif. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin serta siswa-siswi SMK Negeri 3 yang berbahagia, perkenalkan saya Ibu Lia Dekrit Vergiana Putri akan membawakan acara hari ini hingga akhir nanti. Adapun acara hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua acara inti seminar budaya positif oleh Ibu Siti Munawaroh, kemudian acara dilanjutkan tanya jawab, serta yang terakhir yaitu penutup. Nah, untuk mengawali acara pada pagi hari ini agar berjalan lancar, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Acara selanjutnya yaitu acara inti kita pada pagi hari ini yaitu seminar budaya positif oleh Ibu Siti Munawaroh SPD MPD. Kepada beliau dipersilakan. Sampaikan terima kasih dulu ya atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Kita mulai langsung, mohon maaf ya sudah mengganggu waktu yang seharusnya kalian pergunakan untuk pelajaran. Kalau Bapak Ibu dulu waktunya lebih keras, tapi kita sudah minta izin. Alhamdulillah sudah diizinkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Mohon untuk PPT-nya dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya diberi waktu oleh Allah untuk menyampaikan sedikit ilmu yang saya terima, dan semoga ilmu ini nanti bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru dari Lima Industri serta anak-anak dari kelas 11 Lima Industri yang berkenan untuk mengikuti seminar dengan tema budaya positif. Okay. Kita sambil menanti PPT yang sudah siapkan. Jadi materi ini sebenarnya materi yang penting, tidak hanya untuk kita yang ada di sini, tetapi semua keluarga besar sekolah gitu ya. SMK Negeri 3 itu sebenarnya perlu materi seperti ini, karena materi dari budaya positif ini bukan materi yang hanya sekedar teori, tetapi harus dilaksanakan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Okay. Untuk mempelajari budaya positif ini nanti, saya mohon Bapak Ibu, juga adik-adik, anak-anak untuk berkenan mengikuti sampai selesai. Insya Allah waktunya nanti tidak lama. Oke, next. Budaya positif itu apa? Budaya positif ya, kalau namanya budaya bisa kita artikan kebiasaan. Positif berarti sesuatu yang bagus gitu ya. Jadi bisa diartikan bahwasanya budaya positif itu adalah pembiasaan ya dalam lingkungan yang kondusif untuk belajar. Di sini kita berarti lingkungan sekolah ya, yang di dalamnya semua keluarga, semua komponen sekolah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi secara ringkas, budaya positif ini merupakan lingkungan positif yang membiasakan karakter-karakter yang baik. Kalau memang budaya positif dilakukan di sekolahan, berarti lingkungan sekolah itu nyaman untuk belajar, nyaman untuk mengajar, dan budaya atau karakter-karakter baik itu berkembang, senantiasa dibiasakan di dalam lingkungan tersebut. Oke, next. Untuk mempelajari hari ini memang banyak submaterinya ya, main banyak ya. Yang pertama filosofi diajar di Wantoro, bagaimanapun juga kita tidak boleh lupa dengan pesan-pesan dari pahlawan pendidikan kita. Kemudian teori disiplin positif, kemudian tentang nilai kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Kemudian juga tentang motivasi perilaku manusia, karena manusia itu melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Nanti akan dibahas di sini ya. Kemudian berikutnya
tentang hukuman, penghargaan, dan yang restitusi sesuatu yang baru. Oke, kalau hukuman, penghargaan kita sudah biasa. Nah, ini dikenalkan dengan satu istilah yang baru yang namanya restitusi. Kemudian subbab berikutnya posisi kontrol restitusi. Jadi dalam melakukan restitusi itu ada posisi kontrol, ya, ada beberapa posisi kontrol atau beberapa jenis posisi kontrol. Kemudian yang berikutnya keyakinan keras atau keyakinan sekolah. Mungkin kita biasa mendengarnya dengan istilah peraturan, tetapi sekarang kita buat istilah yang lebih enjoy, yang lebih nikmat, yang lebih nyaman dengan istilah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dan yang terakhir nanti akan kami sampaikan tentang segitiga restitusi yang merupakan suatu teori dan bisa diaplikasikan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja di yang subbab yang pertama, yaitu filosofi Ki-Hajar Dewantara. Masih ingat ya Ki-Hajar Dewantara anak-anak ya? Bapak Ibu otomatis ya, Bapak Ibu otomatis ingat ya. Beliau adalah pahlawan pendidikan nasional yang tentu pemikirannya itu luar biasa banyak gitu ya. Sampai akhirnya beliau dijadikan atau dinobatkan sebagai pahlawan pendidikan nasional gitu. Hanya dua hal yang bisa saya sampaikan di sini. Namun semoga suatu waktu yang lainnya saya bisa menyampaikan filosofi atau pemikiran-pemikiran Ki-Hajar Dewantara yang lebih bagus dan lebih banyak lagi, gitu ya. Pesan pertama yang saya sampaikan di sini adalah pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kodrat di sini, kodrat zaman, ya, juga kodrat anak itu sendiri. Artinya kalian yang ada ini untuk anak-anak ya, yang ada di SMA atau di SMK tentu beda kodratnya dengan adik-adik kalian yang ada di jenjang TK, SD maupun SMP. Maka pendidikan itu harus menyesuaikan bagaimana karakternya anak-anak di SMK atau di SMA, ya, dan bagaimana kami harus membimbing kalian, harus menyesuaikan dengan kodrat kalian. Kemudian kalau kodrat zaman tentu beda. Ketika zaman pendidikan zaman kami, yang era kami waktu SMA SMK dulu dengan era sekarang yang sedang kalian jalani, maka pendidikan itu memang harus memperhatikan hal-hal yang demikian. Oke, next, beliau juga berpesan bahwasanya ini untuk Bapak Ibu dulu, pendidik itu bisa kita ibaratkan sebagai petani, gitu ya, di mana petani itu bisa membantu tumbuhnya padi agar menjadi padi yang bagus, berkualitas tinggi, panennya berhasil. Namun seorang petani tidak bisa mengubah kodrat dari padi itu sendiri. Pak Tani tidak bisa mengubah kodratnya padi menjadi jagung atau menjadi tanaman yang lain. Demikian juga dengan Bapak Ibu guru atau pendidik atau mungkin orang tua juga ya. Kalian itu juga orang tua ya. Mungkin ilmu ini bisa kalian simpan untuk diaplikasikan. Atau mungkin kalian yang sudah menjadi senior kelas 11, nah ini berfungsi juga. Jadi pendidik itu hanya bisa seperti petani tadi yang menuntun pertumbuhan petani, tapi tidak bisa mengubah kodrat dari padi itu sendiri. Petani tugasnya apa? Memberi air, memupuk, menghilangkan gangguan-gangguan dari padi. Nah itulah tugasnya Bapak Ibu guru ya sebagai seorang pendidik. Jadi Bapak Ibu guru hanya bisa membantu kalian untuk memperbaiki karakter yang kurang bagus menjadi bagus. Berusaha untuk menghilangkan gangguan-gangguan yang membuat karakter kalian itu tidak bagus. Jadi gangguan-gangguan ada ya, mungkin gangguan HP, gangguan teman, mungkin ada gangguan organisasi atau kegiatan-kegiatan yang lain yang membuat kalian karakternya jadi terganggu, karakter yang bagus itu jadi terganggu pertumbuhannya. Ya, dua pesan dari Ki-Hajar Dewantara semoga saja bisa dipahami ya. Kira-kira sepakat nggak dengan dua filosofi yang saya sampaikan tadi? Sepakat. Ya, jadi bagus ya. Oke, baiklah untuk subbab berikutnya yang kedua yaitu tentang teori disiplin positif. Untuk memahami apa itu disiplin positif, di sini ada beberapa materi yang menunjang atau yang perlu kita pelajari terlebih dahulu, yaitu tentang teori kontrol. Maksudnya apa? Manusia itu mempunyai kemampuan untuk mengontrol. Ketika dia mempunyai satu tujuan, ternyata ada orang lain yang mengganggu, maka dia punya hak juga untuk mengontrol dirinya sendiri. Tetapi memang akan beda ya kekuatannya ketika dia pandai mengontrol dirinya dengan dia cenderung untuk mengikuti gangguan atau mengikuti orang lain. Ya, jadi kestabilan di sini juga perlu diperhatikan. Oke. Dr. William Glasser menyatakan bahwa yang pertama itu semua perilaku mempunyai
tujuan. Kira-kira betul nggak? Iya betul juga ya. Jadi nggak mungkin kita melakukan sesuatu nggak punya tujuan. Contoh tadi kita mau berangkat, kita sarapan dahulu, kan ada tujuannya ya, biar kita punya energi, kemudian ke kelas juga bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan sehat seperti itu. Jadi itu hal yang kecil, contoh yang kecil. Tentu seperti kalian mempunyai tujuan, ketika sekolah maunya apa? Ternyata agar nanti hidup lebih baik, hidupnya bisa bahagia, mendapatkan ilmu yang banyak, sehingga lulus dari SMK kalian bisa melanjutkan apapun yang kalian inginkan, mau kerja atau mau kuliah bisa. Jadi tolong diingat bahwasanya semua perilaku itu mempunyai tujuan. Ya. Kemudian yang kedua, Dr. William itu menyampaikan bahwa penguatan positif atau maksudnya di sini hal-hal yang positif yang seringkali dilakukan itu namanya penguatan, ya, atau bujukan positif. Maksudnya di sini mungkin Bapak Ibu guru membimbing kalian, nak tolong dong sholatnya dijaga, nak tolong dong, nah, seperti itu bujukan positif ya. Ini bentuk-bentuk kontrol. Ini juga suatu bentuk-bentuk kontrol yang biasanya bentuk kontrol ini otomatis dilakukan oleh di luar pribadi itu atau orang lain atau orang yang di sekitar kita. Ya, jadi yang pertama tadi satu orang yang manusia mempunyai tujuan, yang kedua yaitu ada orang lain yang akan membantu kalian atau membantu kita untuk mengupayakan perilaku yang lebih bagus. Kemudian yang ketiga, nah ini akan 3 dan 4 ya. Poin penting juga bagi kita bahwasanya menggunakan kritik dan rasa bersalah membawa murid pada identitas gagal. Di sini sebenarnya tidak hanya murid ya, tapi kami juga seperti itu. Jadi memang diharapkan ketika terjadi sesuatu yang tidak betul harus diluruskan, maka hati-hati ketika mencari solusi. Mungkin kalau anak-anak ketika kalian menjadi kakak senior, kelas 11, pegang ekstra, pegang mitra, nah di sini tugasnya di sini. Ketika adik kalian ada yang gitu, tolong dibenahi dengan betul ya, jangan sampai terlalu merasa bersalah, karena terlalu merasa bersalah itu bisa membuat mereka tidak enjoy ketika mengikuti organisasi yang dia pilih seperti itu. Ya. Jadi maksudnya identitas gagal itu seperti itu. Dia bisa jadi tidak mau melanjutkan apa yang sudah dia lakukan dan cenderung malah mundur, gitu ya. Kemudian yang poin keempat, perilaku memaksa itu tidak efektif dalam waktu yang panjang, tetapi efektif memang dalam waktu yang pendek. Tapi hanya itu saja. Misalnya begini, kalau kita tidak membiasakan kebiasaan jujur ketika ulangan. Nah, ketika ulangan pelajaran ini karena gurunya kalau misalnya kayak gitu, kamu bisa jujur, tetapi yang lainnya tidak. Nah, artinya di sini ketika Anda dipaksa oleh seorang guru agar jujur, tapi hanya itu saja, sedangkan kebiasaan yang lainnya pada mata pelajaran yang lain kamu tidak membiasakan, kita tidak membiasakan gitu ya, maka tidak akan efektif. Nah, ini ya. Jadi perilaku memaksa itu efektif dalam waktu yang pendek atau sesaat. Kira-kira mungkin nggak kalau kita jujur hanya sesaat? Maka harapannya nanti ketika kita sudah membahas ini tidak ada lagi proses pemaksaan atas suatu kebaikan, tetapi kebaikan itu muncul dari diri kita sendiri. Betul ya? Oke, sekarang kita lanjutkan untuk subbab berikutnya, yaitu tentang disiplin positif itu sendiri. Kalau kita melihat disiplin itu sesuatu yang baik nggak? Baik, dibutuhkan nggak? Dibutuhkan, dan sifatnya positif ya, disiplin positif. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif ya? Disiplin positif di sini suatu perilaku belajar kontrol diri dengan menggali potensi yang ada dalam diri kita agar tercapai tujuan mulia. Sepertinya asing ya kalimatnya, tetapi coba kita camkan bahwasanya disiplin itu mengontrol diri kita. Contoh begini, waktunya pelajaran jam 7, sedangkan kita kok masih ngantuk. Nah, ini kontrol diri kita di mana? Kita berjuang untuk tetap bisa masuk jam 7 dengan tepat, atau kita mengikuti kemauan yang ngantuk tadi. Artinya ada gangguan. Ibarat Pak Haji tadi ada mengganggu. Nah, di sini kan berarti kontrol diri yang main ya. Ketika maunya harusnya masuk, ternyata temannya ngajak main. Temannya tidak mau masuk kelas, bisa seperti itu. Nah, ini kontrol diri kita di mana? Kalau disiplin kita bagus, maka yang akan kita bilang adalah sesuai yang harusnya kita lakukan. Waktunya masuk ya, masuk. Waktunya kita mengajar, yang mengajar. Kecuali kalau ada gangguan ya, saya bilang tadi gangguan karena tugas yang lainnya dan seterusnya. Ya, yang kedua, apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah pembiasaan disiplin dengan ikhlas. Ternyata kalau disiplinnya itu ikhlas, insya Allah tidak akan berat.
Kenapa? Karena kamu biasa melakukan terus karena terdorong dengan rasa ikhlas tadi, gitu ya. Dan memerlukan strategi dan kehati-hatian ini untuk Bapak Ibu guru, gitu ya. Karena memang untuk menangani siswa yang begitu banyak, ketika Bapak Ibu guru nggak punya strategi untuk menerapkan kedisiplinan kepada siswanya, kayaknya nanti dia terkuras habis nanti. So ternyata diperlukan juga strategi, gitu ya, dan perlu kehati-hatian. Artinya kehati-hatian agar disiplin yang diterapkan oleh siswa itu menjadi disiplin yang benar, bukan disiplin yang dulu. Sama, agar disiplin yang diterapkan oleh Bapak Ibu guru juga disiplin yang benar. Contoh begini, kalau Bapak Ibu guru jam masuknya jam 7, ya, maka kami berusaha untuk sampai di sekolah kan sebelum jam 7. Nah, kalau ini ikhlas, maka Bapak Ibu guru akan membiasakan seperti itu. Tidak perlu ada takut pada para sekolah, tidak perlu dengan alasan yang lain nanti malu sama siswa, enggak, tetapi karena memang ikhlas untuk melaksanakan disiplin itu sendiri. Oke? Nah itu. Kemudian disiplin positif itu merupakan unsur utama untuk mewujudkan budaya positif. Saya kira sangat cocok ini ya, sangat setuju ya dengan pendapat ini ya. Bagaimana mungkin budaya positif itu bisa terlaksana kalau kedisiplinan itu tidak ada di dalam lingkungan tersebut? Kayaknya nggak mungkin. Maka bisa dikatakan bahwasanya disiplin positif itu merupakan unsur utama untuk terbentuknya suatu budaya positif, gitu ya. Kemudian jangan lupa yang terakhir bahwasanya ada pesan ya dari William tadi kelanjutannya, yaitu disiplin positif itu terbentuk atau terbagi menjadi dua, yaitu ada yang disebut dengan konsekuensi, yang kedua adalah restitusi. Kalau konsekuensi tentunya sudah paham ya, kita melakukan apa, misalnya ada melakukan kesalahan, ada konsekuensinya, gitu ya. Kalau kita melakukan suatu kebaikan, ada konsekuensinya juga. Jadi akibat dari perbuatan kita tentu ada konsekuensinya. Nah, sekarang apa itu restitusi ya, nanti kita bahas, gitu ya. Oke, sekarang saya lanjutkan lagi, next. Untuk melakukan budaya positif tadi, ternyata kita juga harus ingat bahwasanya ada yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Insya Allah ini semuanya sudah terbiasa sih, tetapi sepertinya kita harus mengingat kembali. Memang istilahnya baru ya, nilai-nilai kebajikan universal. Tapi kebajikan kalau kebajikan sudah biasa ya, universal itu berarti umum. Nah, ini kita masukkan dalam materi di sini karena memang sangat menunjang dengan terbentuknya suatu lingkungan budaya positif. Oke, yang pertama kita lihat bahwasanya yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan adalah suatu nilai-nilai yang baik yang disepakati bersama. Ya, nilai kebajikan universal. Jadi bukan berlaku hanya untuk satu orang, tetapi nilai kebajikan itu disepakati secara bersama-sama. Kalau tidak disepakati secara bersama-sama, tidak akan mungkin terbentuk atau terjadi atau terlaksana yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan universal itu merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah payung. Jadi payung apa? Fungsinya menaungi kita, gitu ya. Menaungi kita. Payung yang besar, payung yang besar dari sikap dan perilaku kita. Nah, sebenarnya sudah banyak ya di Indonesia itu nilai-nilai kebajikan itu. Nanti kita bahas setelah ini. Tapi yang penting kita di sini ya, Bapak Ibu juga anak-anakku sekalian, bahwasanya tujuan kita hidup supaya untuk menjadi yang baik. Sehingga kita akan membiasakan yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Kemudian yang ketiga, sifat-sifat positif manusia untuk mencapai tujuan mulia. Ya. Jadi yang namanya nilai-nilai kebajikan universal itu merupakan sifat-sifat positif manusia. Tentu dengan sifat positif ini yang dicapai adalah tujuan mulia. Kira-kira ingin mencapai tujuan yang mulia atau tidak? Berarti yang kalau kita menginginkan mencapai tujuan yang mulia, maka kita lakukan dengan cara-cara yang benar yang kita sebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Yang terakhir, nilai-nilai kebajikan universal ini merupakan nilai kebajikan yang ingin dicapai anak Indonesia yang dimasukkan dalam pemerintah menjadi program profil pelajar Indonesia. So kita bersyukur ya pada saat ini profil pelajar Pancasila. So kita bersyukur ya bahwasanya pemerintah itu memperhatikan bagaimana perkembangan dari anak-anak kita remaja. Kita sebut kalian adalah generasi emas. Kalau generasi emas maka harus dijaga agar emasnya tidak berhenti gitu. Agar emasnya itu tetap bagus ya, berkarakter yang bagus ya, dan otomatis memang membutuhkan bimbingan atau pendampingan. Ya, jangan lupa bahwasanya pada saat ini pemerintah sedang mengadakan program profil pelajar Pancasila. Dan beberapa waktu kemarin kita sudah nyanyi bersama ya,
tentang profil belajar Pancasila. Di dalamnya di situ banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal. Atau mungkin kalau pelajaran yang beberapa waktu yang lalu saya juga membiasakan menyanyikan lagu apa? Bangun Pemuda-Pemudi, baik pertama maupun kedua, di dalamnya juga banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal. Next, nah sekarang kita lagi. Nah, kalau yang ada di Indonesia atau sedang diprogramkan oleh pemerintah yang namanya Profil Pelajar Pancasila, ada 6 dimensi di situ. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua apa di situ? Mandiri. Yang ketiga apa? Benar. Yang keempat apa? Yang kelima? Bergotong royong. Yang terakhir adalah Kreatif. kira-kira bagus ya ini? Bagus. Dibutuhkan sekali ya untuk generasi emas untuk kalian, agar nanti ketika kalian menggantikan posisi kalian sudah menjadi yang jauh lebih bagus dari kami yang saat ini sedang berada di masanya mendampingi kalian atau membimbing kalian. Oke, sekarang ada contoh-contoh. Sebenarnya kalau nilai-nilai kebajikan universal itu contohnya banyak. Oke, sekarang saya tampilkan dulu tentang keterampilan hidup. Ya, keterampilan hidup diantaranya sifat atau sikap satu dapat dipercaya. Kira-kira penting nggak itu kehidupan kita? Sangat penting. Jadi orang yang dipercaya kira-kira senang nggak? Oh, senang banget, itu memang sangat dibutuhkan. Ya, dapat dipercaya. Kemudian sifat yang lainnya yaitu lurus hatinya. Artinya dia punya prinsip. Ketika harus mencapai satu tujuan, dia tidak mau berbelok pada yang lainnya. Ya itu yang dia capai. Kalau tujuan itu yang dia capai, dia punya prinsip. Ketika ada yang salah, dia punya prinsip. Saya nggak mau melakukan yang salah. Itu namanya dia punya prinsip. Kemudian pendengar yang aktif. Nah, seperti biasanya ketika dalam pembelajaran sehari-hari, Bapak Ibu guru sedang menerangkan di depan misalnya, maka jadilah pendengar yang aktif, mendengarkan terlebih dahulu. Kemudian nanti ketika sudah menjadi pendengar yang aktif, kalian akan bisa merespon atau memberikan feedback kepada Bapak Ibu guru, mungkin bertanya, mungkin memberikan pendapat, nah seperti itu. Karena apa? Kita sudah menjadi pendengar yang aktif. Kalau kita tidak menjadi pendengar yang aktif, biasanya bagaimana? Ramai, atau mungkin tidak fokus dengan pelajaran atau materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru pada waktu itu. Pikirannya kemana-mana. Mungkin pelajarannya sedang ada pelajaran kimia, tapi kita ke bahasa Indonesia, ke fisika dan sebagainya. Berarti kita tidak menjadi pendengar yang aktif. Selain itu, pendengar yang aktif bukan berarti hanya di kelas. Misalnya ada teman yang punya masalah kemudian bercerita. Nah, dengarkan dengan bagus sehingga kita bisa memberikan solusi yang tepat kepada teman kita. Jangan sampai kalau kita mempunyai masalah, yang terjadi adalah permasalahan itu, ayo teman kita sebar, tetapi tidak ada solusi. Ya, ini juga bukan sifat yang bagus, ya. Oke, berikutnya tidak merendahkan orang lain. Ini penting juga untuk kalian, ya anak-anak sekalian. Sama Bapak Ibu juga penting ya, bahwa sesama manusia itu harus saling menghormati. Jangan sampai merendahkan orang lain. Apalagi kalau kita melihat fisik orang lain itu ternyata tidak sempurna, kemudian kita merendahkan, gitu yang saya biasa jadi kata-kata yang Allah seperti itu. Nah, tolong jangan sampai terjadi. Segera istighfar, minta maaf, dan jangan diulang kembali. Ya, jangan sampai merendahkan orang lain, karena yang tahu persis bagaimana orang tersebut adalah yang Maha Kuasa. Oke, berikutnya memberikan yang terbaik dari dirinya, memberikan yang terbaik dari dirinya. Kunci yang simpel bahwasanya kita hidup, kita bergerak, kita bermain, berkomunikasi dengan yang lainnya adalah untuk kebaikan. Maka insya Allah yang terbentuk adalah memberikan yang terbaik dari diri. Ini harus dibiasakan juga. Kalau kita memang mampu atau punya keahlian dari sisi menulis, maka berbanyaklah menulis. Tulisan itu biar bermanfaat untuk orang lain, silakan di-share, silakan dibantu. Kalau kita pandai untuk menyampaikan sesuatu, sampaikan dengan baik. Ya seperti itu. Jadi berikan yang terbaik dari diri. Oke, untuk berikutnya yaitu bekerja sama. Tentu kolaborasi atau bekerja sama itu mutlak dibutuhkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Manusia bukan makhluk individu saja kan, tapi makhluk sosial juga yang butuh bekerja sama dan kolaborasi. Yang berikutnya yaitu keteguhan hati, dan yang terakhir kejujuran. Ini kejujuran juga penting ya. Di mana-mana kejujuran itu dibutuhkan ya. Yang lainnya mungkin sifat tanggung jawab. Nah ini ya untuk anak-anak, termasuk Bapak Ibu guru juga, sifat tanggung jawab itu juga penting, harus ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kayaknya agak semangat juga, mungkin bisa digerakkan dulu tangannya. Boleh.
Oke, biar agak rileks ya. Oke, kalau sudah kita biasakan, biar kita tidak tegang. Ya, maaf kalau misalnya nyampainya bablas. Biasakan. Oke, sudah cukup. Oke, nanti boleh ketika Anda agak gimana ya, kurang bergerak, silakan langsung. Oke, next. Mohon maaf. Nah, untuk subbab yang keempat tentang motivasi perilaku manusia. Teori ini disampaikan oleh si Gossen, gitu ya. Dia menyampaikan tujuan atau motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, kalian mengerjakan tugas, tujuannya untuk apa? Biar tidak dihukum, biar tidak ditagih lagi sama gumun, misalnya seperti itu ya. Tapi sebenarnya ya wajar saja hal itu terjadi ya. Sebenarnya yang kedua, perilaku manusia itu tujuannya apa? Yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalian melakukan ulangan, kemudian mengerjakan dengan bagus, sebelumnya belajar dengan bagus, pengennya mendapatkan imbalan, yaitu nilainya juga bagus sehingga tidak kena remedi, bisa seperti itu aja. Bapak Ibu guru juga itu ketika mengajar, kemudian ada penilaian untuk Bapak Ibu guru ya, dengan harapannya ketika mengajar bagus, penilaiannya juga bagus. Kemudian motivasi yang ketiga yaitu untuk menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini maksudnya begini, seseorang itu harus mempunyai kepercayaan dalam dirinya sendiri. Nilai-nilai bagus apa yang harus saya bangun? Satu misalnya ya, saya harus senantiasa jujur. Maka dibiasakanlah jujur itu. Maka kalau kita sudah terbiasa jujur, maka kita sudah termasuk itu menghargai diri kita sendiri ya, dengan nilai-nilai yang kita percaya. Jadi kalau kita percaya jujur itu membawa kebaikan, kemudian kita biasakan, maka itu kita sudah menghargai diri kita sendiri. Kira-kira penting nggak menghargai diri kita sendiri? Sangat penting, tapi ingat, bukan suatu kesombongan ketika kita menghargai dirinya sendiri, tetapi suatu yang kebaikan itu tadi ya, suatu kebaikan. Dan itu memang menjadi motivasi perilaku manusia. Ini yang penting. Jadi ada 3 tadi ya. Yang pertama apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. ya. Untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Oke. Nanti bisa kita introspeksi lagi dalam kehidupan sehari-hari. Dari 3 motivasi ini yang sering kita lakukan yang mana? Harapannya yang terakhir yang bagus. Karena dengan penuh keikhlasan. Kalau pertama jangan-jangan nanti kalau terlalu tegang akhirnya stres. Akhirnya nggak tenang hidup. Nah, ini bahaya ya, bahaya. Dan sampai kalian stres ya. Dan sampai kita stres ya, bukan kalian kita. Ya. Oke, next. Nah sekarang kita mau membahas tentang hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini sama-sama kita belajar ya Bapak Ibu guru maupun anak-anak sekalian. Nah, tadi sudah sedikit disampaikan di depan, hukuman itu merupakan identitas gagal. Maksudnya begini, hukuman itu sebenarnya ya memang tidak membawa pada suatu kebaikan. Belum tentu juga bisa membawa pada suatu efek jerah. Maka kalau bisa, hukuman itu jangan dilakukan. Ini untuk kakak-kakak yang sudah banyak ya. Nah, hati-hati. Karena terlalu banyak juga yang mungkin curhat ke saya, menyampaikan masalahnya, ada yang kurang bijaksana. Dan sekarang kakak sebagai kakak kelas 11 mungkin bisa dengan ilmu yang kita bagi saat ini bisa diaplikasikan dalam organisasinya masing-masing gitu ya. Kemudian hukuman bersifat tidak terencana, kira-kira ya enggak? Ya maaf, misalnya ada anak atau siswa terlambat, bisa seperti itu. Kalau siswanya enggak terlambat kan enggak ada hukuman ya, tapi ketika terlambat, nah ternyata ini perlu dihukum. Ini perlu diberi sanksi atas keterlambatannya seperti itu. Atau mungkin suatu bukti seperti itu, gitu ya. Oke, yang berikutnya hukuman bersifat satu arah. Ya, misalnya kalau dari kakak organisasi, Anda kelas 11, adik kelas 10, hukuman itu diberikan oleh kakak kelas 11 itu kan, dan adiknya melakukan atau juga menyuruh melakukan hukuman yang diberikan oleh kakaknya. Jadi itu namanya satu arah. Oke. Berikutnya tentang penghargaan. Di hukuman dengan penghargaan itu berlawanan atau sama ya? Berlawanan. Secara ya, artinya dia berlawanan, tapi coba kita lihat yang penghargaan. Ternyata penghargaan itu juga merupakan cara-cara mengontrol perilaku manusia yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Maksudnya begini, ini contohnya ya, cara anak TK katakan itu, dia bisa masuk kelas dengan rapi, kemudian diberi permen. Ya, diberi permen. Maksudnya penghargaannya berupa permen. Berikutnya lagi diberi permen lagi, berikutnya lagi diberi permen lagi. Suatu saat ketika tidak diberi permen, kira-kira adik-adik TK itu bagaimana ya? Protes. Permennya mana Bu? Betul. Protes
namanya mana Bu? Nah, di sini harus kita perhatikan penghargaannya sampai di mana sih sehingga bisa menghancurkan potensi. Kalau penghargaannya itu tidak sampai menghancurkan potensi atau hanya sesuatu yang simpel mungkin terus akhirnya memotivasi, itu yang bagus ya. Namun kecenderungannya dari penelitian, kalau kita sering-sering memberikan penghargaan, ini yang terjadi. Ini penelitian dilakukan oleh Alfikon pada tahun 1995. Kayaknya anak belum lahir dari sini ya. Tapi penelitian tentang ini sudah ada. Oke ya, next. Masih tentang hukuman, penghargaan dan restitusi. Ternyata penghargaan itu juga memberikan banyak efek. Nah, ini yang kita pelajari. Yang pertama, apa itu? Tidak efektif untuk jangka panjang, sama dengan hukuman tadi. Tidak efektif untuk jangka panjang. Kemudian yang kedua apa? Jangka pendek. Tadi ya, permen tadi ya. Ketika masuk kelas dibeli permen ya pada waktu itu, tetapi setelah jangka panjangnya ternyata tidak terjadi yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, ya, bisa merusak hubungan. Maksudnya begini, dalam satu kelas katakan ada anak yang rajin, saya beri hadiah, katakan itu. Kira-kira anak yang lainnya ini enggak untuk diberi hadiah? Ini kemudian hubungannya dia menjadi memperbaiki diri tidak apa-apa, tetapi kadang ini yang terjadi adalah ternyata gurunya hanya milik dia yang bagus, ternyata gurunya hanya memperhatikan dia, saya enggak diperhatikan. Nah, ini bisa merusak hubungan yang baik antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Oke, berikutnya yaitu mengurangi ketepatan. Maksudnya begini, bisa jadi Bapak Ibu guru memberikan hadiah itu tidak pada anak yang tepat. Misalnya begini, ulangan yang nilai 100 diberi hadiah. Nah, ternyata ulangan yang nilai 100 tadi itu tidak didapatkan dengan cara yang benar, dengan jujur misalnya, bukan dengan cara yang jujur. Berarti bisa tepat nggak hadiahnya tadi? Tidak tepat. Beberapa penelitian ternyata menghasilkan seperti itu. Jadi ada penelitian itu begini, dalam suatu industri gitu ya, ada pegawai yang diberi hadiah ketika mengajarkan sesuatu. Satu kelompok lagi tidak diberi hadiah. Nah, ternyata yang diberi hadiah ini dalam waktu yang lama itu kreativitasnya justru menurun. Sedangkan mereka yang tidak diberi hadiah karena mungkin ikhlas seperti itu, kreativitasnya malah semakin bagus. Nah, ternyata penelitian itu menyampaikan bahwasanya penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan, gitu ya. Oke, berikutnya menurunkan kualitas, mirip dari tadi yang saya sampaikan ya, contoh dari perusahaan tadi. Jadi bisa penghargaan itu menurunkan kualitas. Kemudian bisa mematikan kreativitas. Maaf, tulisannya keliru ya. Mengurangi kreativitas karena dia ada penghargaannya, bukan bagaimana dia mengembangkan kreativitas. Kemudian penghargaan bisa bersifat mendukung. Penghargaan bisa bersifat memotivasi. Nah, ini yang bagus ya. Ketika penghargaan itu bersifat memotivasi dalam dirinya, ini harus dikembangkan. Jadi semuanya ini merupakan hasil dari penelitian. Ternyata penghargaan itu mempunyai efek yang bermacam-macam seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita masuk yang namanya restitusi. Hukuman sudah biasa kita dengar, penghargaan sudah kita biasa dengar. Nah, sekarang ada ilmu baru yang disebut dengan restitusi. Apa yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Bisa kita terapkan pada kami Bapak Ibu guru gitu ya. Jadi restitusi itu suatu proses mengkondisikan murid agar paham, mengkondisikan kita agar paham kesalahan kita itu apa. Jadi tidak menjudge kamu tadi berkelahi salah itu, tidak seperti itu. Tetapi ada tahapannya. Nanti kita bahas. Oke. Kemudian berikutnya yaitu restitusi adalah proses kolaboratif atau kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Proses kolaborasi yang mengajarkan kami untuk mencari solusi. Maksudnya begini, seorang siswa ketika melakukan suatu kekeliruan, gitu ya, Bapak Ibu gurunya mendampingi. Itu berarti ada kolaborasi. Kolaborasi itu maksudnya kerjasama. Ya, nah, kemudian mungkin Bapak Ibu guru akan minta teman kalian untuk membantu seperti itu, membantu menyelesaikan permasalahan, itu juga termasuk kolaborasi, ya. Oke, next. Nah, sekarang ciri-ciri restitusi itu apa? Ciri-ciri restitusi yang pertama adalah untuk belajar dari kesalahan, maka tidak menjustis atau menghukumi dia salah begitu enggak, tapi disadarkan. Oh iya Bu, saya ternyata salah ya. Saya tadi melakukan ini, oh ternyata itu keliru ya. Ini harapannya ya. Kemudian yang kedua adalah ketika mungkin
kemarin yang saya praktekkan adalah ketika contohnya ada siswa yang tidak rukun gitu ya, saling mengejek. Nah ini kemudian dengan proses restitusi ini maka mereka kembali baikan lagi atau berbaikan kembali ya, rukun kembali. Yang ketiga adalah bukan suatu paksaan. Apa maksudnya? Kalau restitusi itu suatu tawaran, artinya siswa di sini diminta untuk mau nggak melakukan ini. Jadi bukan suatu paksaan. Oke. Kemudian berikutnya restitusi itu sifatnya menuntun. Jadi kalau namanya menuntun, maka ibu di depan boleh. Menuntun berarti artinya apa? Siswa ini diberi bimbingan terus oleh bapak ibu guru. Sehingga yang terjadi adalah mereka memahami, oh ternyata saya harus seperti ini, ternyata saya tidak boleh seperti ini. Itu yang namanya menuntun. Kemudian ciri restitusi yang kelima yaitu mencari kebutuhan dasar. Nya turun, maaf ya. Ini salah, tolong ejaannya jangan diikuti ya, salah diikuti. Mencari kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu apa sih? Manusia itu punya kebutuhan dasar. Nanti soal setelah ini ada. Jadi restitusi ini cirinya adalah yang terakhir yang masih maju lagi, mencari kebutuhan dasar. Sekarang ada, oke, ini ya mencari kebutuhan dasar. Kemudian masih ada lagi yang lain. Next, dua skip. Nah, jadi restitusi yang berikutnya yaitu di sana ada apa? Mengevaluasi diri itu penting ya. Jadi manusia itu kalau bisa membiasakan diri untuk introspeksi diri atau mengevaluasi diri. Sedangkan yang sekarang banyak terjadi adalah kita mengoreksi orang lain. Ternyata seperti itu. Maka dengan budaya positif yang akan kita lakukan atau nanti kita biasakan, jangan sampai kita lebih banyak mengoreksi orang lain atau mengevaluasi orang lain, tetapi lupa melihat kesalahan kita sendiri atau lupa untuk mengoreksi diri kita sendiri. Kemudian yang ke-7 ya berarti fokus pada karakter. Jadi yang namanya restitusi ini nanti tujuannya adalah fokus pada pembentukan karakter kurang bagus menjadi lebih bagus. Ya, yang sudah bagus tambah lagi meningkat lagi menjadi lebih banyak lagi yang bagus. Karena memang kalian anak-anak kalian ya, dunia kerja di sana menanti bagaimana profil kalian, profil pekerja yang sangat bagus nanti di dunia kerja. Alhamdulillah setelah kita sudah banyak MOU dengan industri ya, dan kita senantiasa berusaha untuk membimbing kalian sehingga karakter yang terbentuk nanti adalah karakter yang dihadapkan oleh dunia industri dan dunia kerja gitu ya. Oke, berikutnya yaitu menguatkan. Sifatnya begini, maksudnya menguatkan itu begini. Dengan proses restitusi tadi, siswa dikuatkan karena karakter yang sudah terbentuk sebelumnya, karakter baik yang sudah terbentuk sebelumnya. Atau ketika tadi mengalami karakter yang buruk, kemudian dengan proses restitusi mempunyai perbaikan karakter, maka karakter yang baik ini menjadi dikuatkan seperti itu ya. Kemudian ciri yang berikutnya ini angkanya keliru ya, harusnya 6, 7, 8, 9, 10, ternyata masih sama dengan yang di depan. Kemudian nah ini kalau kita sudah menemui suatu masalah, ingat kita harus fokus kepada solusinya, bukan fokus pada masalahnya. Jangan memperpanjang masalah, tetapi ketika ada masalah maka fokuslah kepada solusinya. Oke? Dan yang terakhir yang bisa disampaikan di ciri restitusi di sini adalah restitusi itu merupakan proses untuk mengembalikan siswa kepada kelompoknya. Maksudnya begini, ketika ada tadi tidak rukun ya, atau dalam satu kelas terjadi suatu pertengkaran, kemudian proses restitusi ini dilakukan atau digunakan, maka harapannya siswa yang mengalami ketidakbenaran atau karakter yang belum bagus tadi mau atau bisa kembali kepada teman-temannya dengan karakter yang lebih bagus seperti itu. Jadi maksudnya mengembalikan siswa itu mengembalikan pada teman-temannya sehingga mereka enjoy untuk bertemu kembali atau berkumpul kembali. Oke, berikutnya. Nah di sini, tadi yang kita sampaikan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama yaitu apa? Bertahan hidup. Ada nggak manusia yang bertahan mati? Tidak ada tentunya kan? Yang ada adalah manusia bertahan hidup. Jadi ketika kita sudah misalnya sakit berusaha untuk berubah, kita lapar karena butuh energi, maka kita harus hidup sendiri, ternyata harus bersosial, berkomunikasi yang baik dengan yang lain. Itu namanya kita sudah bertahan hidup. Kemudian yang kedua, yaitu manusia itu butuh rasa diterima. Maka insya Allah Bapak Ibu guru di sini anak-anak sekalian
insya Allah memberikan kasih sayangnya kepada kalian semuanya dengan ikhlas gitu ya, insya Allah seperti itu. Dan memang manusia itu juga butuh rasa diterima. Maksudnya begini, dari siswa pun juga berharap ya agar Bapak Ibu guru bisa menerima kalian gitu ya. Jadi pembelajarannya lancar, tidak pembelajaran di kelas tapi ditinggal oleh Bapak Ibu guru karena terjadi suatu masalah misalnya dalam kelas, kan seperti itu ya. Jadi kita saling memberi kasih sayang dan bisa saling menerima seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu pengakuan atas kemampuan. Jadi ketika misalnya kalian kemarin itu lomba kemudian mendapatkan juara, suka kan, pengen kan juara itu diakui oleh sekolah misalnya gitu ya. Wajar kan ketika kalian mendapatkan suatu prestasi kemudian diakui oleh orang lain, wajar nggak? Wajar. Kebutuhan hidup manusia juga. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan pilihan. Maksudnya di sini oke. Kalau umum biasanya memang kadang memberikan pilihan ya. Misalnya pekan ini saya mempunyai rencana untuk ulangan harian, bagaimana anak-anak? Ternyata di sini anak-anak belum siap. Mungkin ya waktu itu dia butuhnya itu karena belum siap, belum belajar. Kami belum siap ibu ya. Itu suatu pilihan. Atau seperti kalian misalnya nanti kalau sudah lulus mau tetap kuliah, mau melanjutkan kuliah atau mau kerja. Ini juga suatu kebutuhan manusia, yaitu suatu pilihan ya. Kemudian yang kelima yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kalau di sekolah, di kelas, pengen senang atau pengen susah? Senang. Sama. Bapak Ibu guru juga seperti itu. Ya ketika di sekolah juga pengen senang bersama kalian. Maka mari kita bangun suasana kelas itu menjadi suasana yang menyenangkan gitu ya. Menyenangkan Bapak Ibu guru juga menyenangkan bagi siswa. Insya Allah bisa kita bangun ya. Nah, itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, berikutnya, Marina, sekarang kita sudah masuk pada yang namanya posisi kontrol restitusi. Ya, tadi restitusi sudah masih ingat kan ya, proses untuk memperbaiki seperti itu. Juga ada proses kolaborasi. Maka posisi kontrol restitusi di sini ada 5. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua Membuat yang ketiga yang keempat yang kelima mana yang ideal kira-kira untuk posisi kontrol restitusi? Yang ideal adalah sebagai manajer. Nah, kami sebagai guru maupun kakak sebagai kakak ekstra mungkin ya yang kelas 11. Maka mari kita lihat yang pertama penghukum. Maksudnya di sini ketika ada suatu kesalahan terjadi pada seseorang ya, maka yang lainnya serta-merta untuk menghukumi langsung. Nah, ini kan bahaya ya. Contoh ya maaf sering terjadi bullying ya atau perundungan di sekolah-sekolah itu sering terjadi ya Bu ya. Terjadi ya nak ya. Alhamdulillah waktu sekolah kita alhamdulillah tidak ada. Ketika terjadi suatu kesalahan langsung mereka dihabisin atau dihukum ya berbarengan gitu. Itu nggak bagus. Jadi ini posisi kontrol yang sangat tidak bagus ya. Kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah saja itu juga kurang bagus. Jadi ketika anak-anak datang terlambat, kemudian Bapak Ibu guru tidak cenderung misalnya menanyakan dengan pelan itu enggak. Kamu terlambat, maka kamu harus hukum zamannya kita dulu lah. Kalau terlambat mungkin diminta untuk berdiri di pojokan, kemudian diminta berdiri dengan satu kaki itu zaman dulu. Ya, dan sekarang insya Allah tidak ada. Ya, sudah diperbaiki misalnya. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol restitusi sebagai teman. Nah, sebagai teman ini berarti memang lebih bagus daripada yang menghukum dan membuat merasa bersalah, gitu ya. Tetapi kadang ada yang kurang memahami sehingga posisi ketika siswa dengan guru dianggap sama antara dia dengan temannya, gitu ya. Jadi kalau merasa posisi sebagai teman itu berarti ya mendengarkan curhatnya, kemudian memberikan solusi, tetapi tidak lebih pandai lagi dari itu. Kemudian pemantau di sini berarti misalnya seorang Bapak Ibu guru ya menemani siswanya yang bermasalah tadi, kemudian hanya memantau, oh ya sudah ada perbaikan, berarti ya sudah cukuplah seperti itu saja. Ya, tapi yang bagus adalah manajer, di mana manajer ini dimulai dari proses merencanakan. Misalnya mendengarkan suatu masalah atas seorang siswa, dia merencanakan, oh berarti siswa yang seperti ini solusinya harus saya bimbing dengan cara ini. Kemudian yang kedua dari perencanaan tadi diaplikasikan atau diterapkan dengan restitusi tadi, ya. Kemudian setelah diterapkan dibimbing kira-kira sudah berubah atau belum, sampai akhirnya benar-benar siswa ini sudah mengalami suatu perubahan yang luar biasa, ya. Itu yang manajer. Berikutnya, next. Nah, untuk mencapai
suatu budaya positif tadi, ya sudah banyak tentang di depan termasuk restitusi. Ada satu hal lagi yang penting untuk dihidupkan di kelas, yaitu adanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Sebenarnya kalau bahasa dahulu mungkin kayak peraturan gitu ya, peraturan gitu. Tapi kita sekarang sudah membiasakan dengan istilah keyakinan kelas. Artinya begini. Oke, ada definisinya ya. Keyakinan kelas ini maksudnya nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah kita bahas, ya. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Memang kalau peraturan atau tata tertib cenderung tertulis ya. Ya, kalau yang namanya keyakinan kelas, nah ini maaf bawahnya tidak ada, bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi kalau mau ditulis sebenarnya banyak sekali sehingga memungkinkan akhirnya bersifatnya lebih abstrak daripada peraturan. Ya. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, senantiasa dalam bentuk positif. Yang keempat, dapat diterapkan dalam lingkungan tersebut. Oke, sekarang saya mau kita secara umum aja. Jadi yang dimaksud dengan keyakinan kelas di sini adalah seperti ini. Lihat lingkungan kelas kalian. Ya, kemudian ada nggak masalah yang perlu diperbaiki dalam kelas tersebut? Dirapatkan bersama. Oh iya, kelas kita masih sering kehilangan ini. Kelas kita masih sering siswanya atau teman-teman tidak masuk kelas dengan tertib. Itu silakan dirapatkan atau didiskusikan sehingga akhirnya yang muncul atau yang langkah berikutnya yaitu mencari solusinya atas permasalahan yang tadi sudah kalian list di kelas. Itu yang namanya keyakinan kelas. Mungkin solusinya seperti ini. Baiklah, kalau ada yang menemukan pulpen di kelas, maka silakan dikumpulkan di depan. Nanti yang kehilangan silakan mencari. Nah, akhirnya selesai masalah itu. Kemudian, kalau ada yang terlambat, segera diingatkan atau kalau perlu dijemput sehingga tidak terlambat lagi. Ini suatu contoh keyakinan kelas yang memang dibutuhkan atau bisa dilakukan di lingkungan kelas tersebut. Ya. Oke, berikutnya. Ini kayaknya agak tegang tapi ya semoga bisa menikmati. Ya. Oke, nah sekarang ada insya Allah ini sudah poin yang terakhir, semoga tidak capek mendengarkan saya gitu ya. Oke, yang berikutnya yaitu segitiga restitusi. Tadi restitusi sudah. Kemudian sekarang ada yang namanya teori segitiga restitusi. Apa itu teori segitiga restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Jadi tidak sebagai penghukum, tidak sebagai pembuat rasa bersalah gitu ya, tapi menciptakan kondisi bagi siswa untuk memahami kesalahannya itu apa. Kemudian merupakan proses kolaborasi gitu ya, agar siswa mencari solusi dari kesalahan mereka. Tidak mesti kesalahan itu harus langsung diberi solusi oleh gurunya. Justru yang bagus adalah dari kalian sendiri. Oh, ternyata saya harus seperti ini bu, seperti itu. Ya, kira-kira sepakat nggak kalau seperti itu? Bisa seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga, segitiga restitusi itu merupakan membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan. Ya semula pokoknya sekolah. Nah ternyata ketika kita sudah ada kegiatan restitusi seperti ini, oh ternyata ketika saya sekolah, saya juga perlu belajar kok untuk memahami teman saya. Saya ternyata juga harus belajar ketika teman saya punya masalah, saya harus seperti ini, membantu untuk mencari solusi, bukan malah mempermasalahkan masalahnya atau memperpanjang masalahnya. Harapannya di situ, gitu ya. Jadi membantu siswa lebih memiliki tujuan, lebih disiplin lagi atau mempunyai disiplin yang positif, disiplin dengan dari keyakinan dirinya sendiri atau dengan ikhlas, dan juga memuliakan dirinya sendiri. Nah itu yang penting. Jadi kalau kita melakukan perbaikan atau suatu kesalahan itu sebenarnya untuk memuliakan diri kita sendiri gitu. Dan dibantu oleh bapak ibu guru, dibantu oleh teman, dan luar biasa sudah tercipta kolaboratif yang luar biasa dari proses segitiga restitusi tadi. Oke, next. Nah sekarang tahapan restitusi, tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu ada menstabilkan kesehatan, kemudian yang kedua yang ketiga adalah bagaimana pembahasan mereka masing-masing. Next, bagus nih. Nah, yang pertama ya, yang pasti setiap tahapan tadi ada tujuannya. Yang pertama menstabilkan identitas. Tujuannya untuk apa? Untuk mengubah orang gagal menjadi sukses dengan cara refleksi atau introspeksi. Jadi tadi ada kesalahan gitu ya, ada kesalahan kemudian didampingi dengan proses restitusi, kemudian yang terjadi adalah adanya perbaikan dari refleksi dia sendiri.
Nah, caranya yaitu dengan menenangkan siswa dan mengajak siswa untuk berpikir logis. Nah, kalau untuk kalian misalnya ada kejadian teman-teman kalian tidak maaf ya, yang banyak terjadi misalnya kayak tawuran gitu ya, tawuran jangan tawuran antar kelas ya, yang kecil aja tawuran antar anak gitu ya. Nah, cobalah kalian untuk menenangkan mereka terlebih dahulu, menenangkan kemudian baru nanti melangkah yang berikutnya gitu ya. Oke, tahapan yang berikutnya yaitu validasi kesalahan. Validasi kesalahan itu untuk apa? Memahamkan bahwa semua perilaku ada tujuan. Itu sudah kita bahas. Caranya bagaimana? Guru mengarahkan siswa agar mau terbuka, ya pikirannya terbuka, menyampaikan apa yang harus apa yang disampaikan oleh gurunya, dia menyampaikan dengan bagus. Ya, oke, berikutnya yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah melalui proses segitiga restitusi tadi, yang terakhir tahapannya adalah menanyakan keyakinan. Untuk apa? Agar siswa yakin bahwa semua memiliki motivasi internal. Ya, ketika kita melakukan kesalahan, tentu mempunyai apa tujuan sebenarnya ya? Ada tujuannya, tapi mungkin masih tersembunyi di dalam. Tapi dengan proses restitusi itu akhirnya nanti akan ada perbaikan. Caranya bagaimana? Guru memastikan bahwa siswa melaksanakan budaya positif. Sudah berapa menit ini ya Bu ya? Oke, sekarang maaf ya, mohon maaf mungkin agak melebar dari waktunya. Sekarang kata-kata yang bisa digunakan oleh kalian kakak-kakak kelas 11 juga untuk Bapak Ibu dulu ya. Pada proses menstabilkan identitas, mungkin ada kata-kata seperti ini. Setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Kira-kira benar? Manusia yang sempurna. Ya, wajar. Ketika seseorang atau Bapak Ibu guru memang setiap manusia itu mesti melakukan kesalahan. Atau dengan kata kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi lebih halus tidak dibandingkan kamu salah. Lebih halus yang mana? Yang ini ya. Jadi tidak langsung menjustice tetapi mengarahkan tadi. Oke. Untuk tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan salah. Kamu tentu punya apa namanya? Kamu tentu punya alasan. Tentu kamu punya alasan. Kenapa melakukan itu? Kalau umum tanya biasanya gini, lah kenapa Tole kok seperti itu? Kenapa Tole seperti itu? Kemudian kamu cerita aja apa adanya, sehingga nanti Bapak Ibu guru ketika membantu itu sesuai dengan permasalahannya. Kalau ibarat dokter, resepnya itu pas seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Kata-katanya seperti ini, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Maksudnya kalau tadi, itu tadi ya, awal dulu kita mengatakan itu suatu peraturan ya, tapi yang lebih banyak itu adalah suatu keyakinan kelas. Misalnya begini, kelas kami sudah sepakat bahwasanya nanti tidak ada lagi kehilangan pulpen. Kelas saya sepakat bahwasanya ternyata saya harus saling menghormati, kami harus saling menghormati, gitu ya. Atau, nah ini, kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Ketika kita sudah melakukan kesalahan dan ada proses, yang terakhir ya kata-kata seperti itu yang bisa kita sampaikan kepada yang sedang kita dampingi. Oke, berikutnya. Nah, ini yang terakhir. Ya, pesan Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan adalah tempat segala untuk menyemai ya segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Ya, pendidikan adalah tempat penyemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Maka kita akan berupaya di sekolah kita akan berupaya benih-benih siswa-siswa yang baik itu menjadi lebih baik lagi. Oke, Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan sebelumnya mohon maaf apabila ada keterangan yang kurang jelas. Mungkin kalau masih ada waktu tadi videonya disetel atau tidak ya? Pengen lihat video apa enggak sih? Oh pengen juga. Oke sebentar kita coba untuk kita lihat videonya ya. Sambil menyiapkan tanya jawabnya boleh langsung saja boleh. Terima kasih Bu Siti Gunawan, kita beri aplaus. Menginspirasi kita semua untuk menjadi lebih baik, menjadi karakter yang baik. Baik untuk anak-anak, untuk Bapak Ibu guru. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Kita buka 3 pertanyaan pertama. Kayaknya sudah aku kan tinggal mengaplikasikannya ya. Ada nggak mungkin teman-teman kalian punya masalah kayak gitu? Oh ada ya sudah diselesaikan bersama-sama ya.
Tidak ada pertanyaan. Baik, sepertinya tadi sudah sangat jelas sekali. Tapi saya ada satu pertanyaan. Oh iya, jangan yang sulit ya. Oh tidak. Untuk segitiga restitusi itu tadi kan untuk pengaplikasiannya adalah untuk karakter siswa. Tapi untuk pelajaran bisa atau tidak? Oh iya, tadi ada proses menciptakan kondisi, kolaborasi, itu kan bisa untuk materi. Maksudnya seperti itu. Kalau untuk membentuk karakter siswa itu lebih ke perilaku siswa. Tapi untuk kita misal masuk ke materi bahasa Indonesia, yang belajar bisa. Oh, insya Allah bisa Bu Lia, karena memang dari restitusi ini malah pemerintah melanjutkan lagi loh dengan namanya pembelajaran diferensiasi. Nah, jadi proses segitiga restitusi tadi memang untuk membantu siswa membentuk karakter gitu ya, atas permasalahan yang dia hadapi atau karakter yang kurang bagus. Dan ternyata memang itu juga dibutuhkan dalam pembelajaran sehari-hari dengan penggunaan strategi yang sesuai gitu ya. Dan ini bahkan nanti insya Allah semoga segera dilaksanakan di sekolah kita. Ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, dan di situ diantaranya juga mencakup dari 3 tahapan restitusi tadi. Gitu. Jadi nanti kita sambil diskusi Bu Ria ya, dimasukkan di RPP, kemudian dimasukkan di RPP, kemudian bisa kita bahas bersama-sama gitu. Asik loh pokoknya. Terima kasih. Sepertinya Pak ada problem videonya. Ada pertanyaan dari Bendang ya, terkait melanjutkan Bulia tadi ya, tentang pembiasaan positif, kemudian melanjutkan ke hal-hal yang lebih baik, yang ke pembelajaran berdiferensiasi. Ini saya menemukan anak-anak yang ikut di kelas ini ketika mengerjakan tugas, saya selalu meminta mereka untuk membuat mind map, dan dari mind map itu sudah nampak sekali bahwa gaya belajar mereka adalah visual, hasilnya bagus-bagus dengan warna-warna, dengan model, kemudian pokoknya saya suka jadi mengoreksi, menilai itu. Nah, saya ingin melanjutkan gaya belajar hasil kayak anak-anak ini nanti ke pembelajaran yang berdiferensiasi. Kira-kira Bu Mumun mempunyai saran bagaimana apa langkah apa yang bisa saya lakukan untuk memulai pembelajaran sehingga menjadikan makalah atau artikel yang bermanfaat bagi kita semua untuk menuju yang lebih baik. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bendang pertanyaannya. Ini pertanyaannya kelas tinggi ya, tapi semoga bermanfaat. Langsung saya jawab kuliah ya. Terima kasih Bendang ya. Jadi kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya ada 3 hal ya. Diferensiasi proses, konten, produk. Nah, sebenarnya yang sudah dilakukan Bu Endang tadi sudah mempunyai satu langkah awal, yaitu melihat kesiapan siswa. Ternyata anak-anak lebih suka untuk model visual. Nah, itu disimpan dulu Bu Endang, disimpan, jangan sampai dihilangkan ya kesempatan tadi atau data tadi. Kemudian kita mengarah, kita mau menuju ke diferensi apa berdasarkan dari tadi persiapan anak tadi, sukanya visual. Kalau visual mungkin, kalau konten bisa nggak ya masuk, bisa gitu. Ternyata mungkin bisa masuk dengan cara bagaimana, mind map-nya nggak beda misalnya begitu, atau tidak mind map tetapi ada yang membuat strategi yang lain misalnya seperti itu untuk kesiapan siswa. Jadi selain konten bisa masuk, dilihat juga prosesnya. Proses berdiferensiasi itu bisa nggak jalan untuk siswa dengan cara kolaboratif, mungkin kalau yang awalnya mind map-nya sendiri atau kelompok. Nah, di sini ada proses kolaboratif untuk melaksanakan pendidikan atau pembelajaran diferensiasi gitu. Kemudian produk juga bagus loh Benda, kan tadi sudah dibuatkan mind map-nya ya. Nah, mind map-nya itu mungkin dipajang, dipamerkan. Berarti siswa itu sudah mempunyai produk adanya mind map itu. Jadi malah lengkap itu diferensiasinya. Jadi dilihat tentang kesiapan siswanya sudah ada, minat belajarnya siswa juga sudah ada, sarana prasarana atau lingkungan sekolah juga menunjang. Bagus, luar biasa loh Bendang. Nanti saya juga ikut pembelajarannya Bendang aja deh. Oke, kalau mungkin tidak bisa tidak apa-apa. Oke, kalau tidak bisa mungkin anak-anak bisa melihat YouTube ya. Nanti saya share saja YouTube-nya begitu ya. Oke, gitu ya. Oke. Sudah masih ada pertanyaan lagi atau tidak? Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Ibu Siti Munawaran yang luar biasa. Yang pertama saya ingin kita aplaus sekali lagi untuk Ibu Mumun. Saya tidak mengajukan pertanyaan, namun demikian memberikan
feedback begitu dan usul saran. Mengingat materinya Bu Mumun tadi begitu bagus dan begitu luar biasa, maka di era literasi ini yang saya pikirkan tadi adalah bagaimana apabila materi yang sudah diimbaskan ini kemudian nanti dibuat literasi dibukukan begitu. Ya mungkin tidak harus untuk dikonsumsi siswa saja, namun bisa di-revise lagi, ditambah lagi untuk konsumsi sekolah. Artinya di sini ada Bapak Kepala Sekolah sebagai manajer kita, kemudian ada Bapak Ibu Guru sebagai teman sejawat kita, dan anak-anak sebagai konsumen kita. Sehingga nanti budaya positif ini akan menjadi makanan yang renyah untuk semua lapisan begitu. Dan di era literasi ini yang saya pikirkan Umi sudah saatnya untuk menerbitkan buku begitu, dan ini luar biasa sekali, dan saya meskipun agak di belakang tadi menikmati sekali semua yang disajikan oleh Bu Mumun di sini. Terima kasih, seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Anes. Ini merupakan tantangan buat saya loh Miss Anes. Dan juga terima kasih doanya. Ya semoga nanti habis ini akan saya planning ya Miss Anes ya strateginya untuk bisa mewujudkan yang Miss Anes berikan tadi, dan semoga aja memang saya ada mimpi Miss Anes bisa menyampaikan ini kepada semua lingkungan ya, atau semampu kita. Sempat saya kepikiran begini, hari ini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Guru di sini juga kelas 11 KI 4. Nanti lain kali saya ingin menyampaikan ke kelas yang lainnya, dan semoga nanti Allah memberikan kesempatan agar yang Miss Anes impikan terwujud Kemudian bisa diakses di perpustakaan. Allahumma amin. Ya, mohon doanya semoga ini bisa terwujud ya. Spesial tantangan dari Miss Anes. Terima kasih Miss Anes. Kalau bisa ada blognya juga. Nah, ya, blognya belum terisi. Soalnya anak-anak sekarang sudah Suka ya. pegang HP dan semua Udah mengakses blog. aksesnya lewat handphone. Amin. Ya, jadi ada bukunya, ada blognya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan. Kalau anak-anak mungkin nanti Jabri kayaknya kalau sama saya curhat itu, iya biasanya curhat jam 11 malam itu curhat gitu. Oke, nggak apa-apa, nanti anak-anak bisa nyampaikan langsung ke Bu Mun ya. Ya, sepertinya dari saya itu dulu mulianya. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah hadir, juga anak-anakku sekalian sudah berkenan sampai akhir, dan nanti mohon maaf untuk tayangan videonya akan kita sampaikan lewat YouTube ya, karena insya Allah sudah saya tayangkan di YouTube saya. Terima kasih atas kesempatannya, dan saya kembalikan lagi ke Bu Dia sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, anak-anak yang ini masih mau dicoba lagi, jadi nanti kita bisa melihat bersama-sama. Atau tadi sudah dari awal atau belum? Sudah dari awal ya? Oke, untuk sementara silakan menikmati tayangan YouTube ini, dan di antara di sini ada artisnya yang di antara rekan kalian. Jadi video ini juga menampilkan artis dari 11 KI 4. Oke, ini harapannya bila di sekolah kita sudah ada budaya positif dengan literasi yang tadi disampaikan oleh Miss Anes, kita kembangkan lagi ya. Dan sekarang tadi definisi dari segitiga revolusi sama dengan yang saya sampaikan di PPT tadi. Oh iya, anak-anak juga harus sering belajar membuat PPT yang bagus ya. Kalau perlu yang sudah kalian buat itu munculkan di YouTube, jadi bisa membangun budaya positif kalian juga. Oke, sekarang ini tahapan diskusinya. Ada menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan, yang terakhir menanyakan keyakinan. Tujuannya sama. Kalau membahas seperti ini memang agak lama ya, tapi menikmatinya sebentar. Tapi nggak apa-apa, itu adalah ilmu bagi kita. Jadi yang penting banyak berusaha, tidak hanya berpikir tapi tidak dituangkan. Ya. Ini validasi kesalahan. Oke, kayaknya enak langsung menikmati saja ya.
Baik, Bapak Ibu guru serta anak-anak hebat SMK Negeri 3 Madiun. Demikian rangkaian acara seminar budaya positif, dan untuk menutup acara pada kesempatan kali ini, marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Perlu kita ingat pesan dari Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Akhirnya, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Lia Dekrit Tergiana Putri, mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.